Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali secara virtual ya dalam kajian Ba'da Zuhur ya yang diselenggarakan oleh BKM Masjid Darul Ihsan Telkom Gerlong ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran, dan akal pikiran ini akan dihisab nanti di akhirat dipakai apa saja ya. Makanya saya bergembira, mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini termasuk orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia, sehingga nanti ketika dihisab kita menjadi memiliki saksi ya. Nanti kajian ilmu ini dicatat oleh malaikat dan menjadi pembelaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, judulnya ini sesuai dengan permintaan ya, request dari salah seorang jamaah setia ya, pendengar kajian Ba'da Zuhur, supaya menjelaskan tentang makna ikhlas ya. Ikhlas kaitan dengan niat dan amal begitu. Nah, untuk membahas kosakata di dalam ajaran Islam seperti ini, Bapak Ibu, kita harus memulai dari hikmah penamaan ya. Jadi harus dibiasakan mencari data tentang kenapa diberi nama istilah tersebut ya di dalam bahasa Arab dengan nama itu. Itu bukan tanpa alasan ya, dan tidak terjadi secara kebetulan ya, bukan by accident. Tetapi diberi nama demikian ya adalah by design atau sesuai dengan kehendak Allah ya, sudah direncanakan ya, tidak kebetulan semata. Nah, maka apa itu ikhlas ya? Nanti kaitan dengan niat dan amal, karena ikhlas itu harus ada pada niat dan juga harus ada pada amal. Biasanya ketika membahas ikhlas itu yang terbayang adalah pada amal saja atau pada niat saja ya. Padahal ikhlas itu harus dua-duanya ya. Nah, bagaimana cara kita memahami ya, memahami ikhlas dan membedakan ikhlas pada niat dan juga ikhlas pada amal ya. Insya Allah mungkin penjelasan saya nanti tidak terlalu detail ya, karena sebatas kemampuan saya. Hanya saja mudah-mudahan apa yang dijelaskan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan menjadikan motivasi untuk beribadah lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan hikmah penamaan. Kenapa diberi nama ikhlas begitu kan? Ya, jadi semua konsep di dalam Islam, baik itu nama-nama ibadah ya, ataupun konsep kebaikan, pahala ya, kemudian konsep-konsep dosa juga sama ya, amal soleh, amal buruk ya, menurut kacamata Islam semuanya diberi nama. Bahkan agamanya sendiri juga diberi nama Islam. Ini agama yang memiliki nama ya. Mohon maaf kalau kita menyelidiki atau meneliti nama-nama agama lain, itu paling selalu merujuk pada nama tokoh, orang, atau nama tempat begitu ya. Seperti misalkan agama Yahudi ya, disebut Judaisme atau ideologi Yahudi ya, keyahudian. Maka tentu saja Yahudi adalah merujuk pada nama putra Nabi Yakub yang keempat, yaitu Yehuda. Ketika agama Yahudi dinisbahkan kepada Yehuda ya, jadi itu nama putranya Nabi Yakub, maka itu menjadi agama tradisi orang tersebut, tradisi Yehuda kan begitu. Sedangkan kalau ditanya lebih lanjut, lalu Yehuda sendiri agamanya apa? Gitu ya. Ya, jadi saya baca di dalam bukunya Profesor David Benjamin Keldani, seorang mantan pastor, pendeta ya, dan seorang profesor yang berpindah masuk Islam ya. Beliau menulis buku yang terkenal Muhammad in the Bible. Beliau menjelaskan bahwa agama Yahudi adalah agamanya Yudas gitu kan.
Kemudian agama Kristiani adalah agamanya Kristus, dan Kristus itu adalah nisbah untuk Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, ya. Sedangkan kalau ditanya Nabi Isa sendiri agamanya apa? Kan begitu, ya. Jadi sebetulnya nama-nama agama kalau dilihat dari penamaan ya agama lain itu selalu merujuk pada pribadi, tokoh ya atau tempat seperti agama Hindu misalkan. Hindu itu merujuk pada tempat ya, Hindi. Hindi itu adalah Hindia ya, Hindia atau Hindea yang merujuk pada wilayah India begitu. Jadi agama di wilayah India begitu ya, Hindu itu. Jadi kalau kalau Islam tidak merujuk pada nama personal ya, manusia. Jadi Islam tidak disebut agama Muhammadiyah misalkan gitu ya. Nah, Muhammadiyah tidak ya. Di Islam juga tidak merujuk pada wilayah tertentu misalkan disebut agama Mekah atau agama Arab ya, tidak ya. Tapi Islam dinamai Islam. Ini ada hikmahnya penamaan. Nah, misalkan di dalam Islam pun ada ritual-ritual ibadah, sholat, ya, kemudian sedekah, saum, ya, zakat, umroh, haji, semuanya diberi nama. Tidak ada yang tidak diberi nama. Ya, konsep pahala, konsep dosa, semuanya diberi nama. Nah, menurut para ulama ahli bahasa, nama itu al-ismu, ya, fungsinya adalah litasawurin, supaya menjadi tasawur. Tasawur itu gambaran yang benar di dalam benak seseorang. Jadi kenapa satu benda diberi nama supaya nanti menjadi gambaran yang benar, ya. Misalkan saya sebut buku, ya sudah tergambar di dalam benak Bapak dan Ibu, benda apa, benda seperti apa yang sedang dibicarakan. Saya katakan kitab, ya. Saya katakan Al-Qur'an, ya, kitab suci Al-Qur'an. Itu sudah diberi nama dan itu menjadi tasawur yang benar. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa tasawur ini adalah gambaran di dalam benak kita. Nah, ini kaitannya kenapa konsep-konsep di dalam Islam itu diberi nama supaya menjadi tasawur ya. Karena nanti kaitan dengan niat begitu. Ketika sholat diberi nama sholat duhur, itu supaya menjadi tasawur di benak kita bahwa sholat yang akan dilaksanakan adalah sholat yang 4 rakaat itu. Yang disirkan bacaannya ya, yang dilaksanakan ketika matahari tergelincir. Bukan sholat yang 3 rakaat, bukan juga yang 2 rakaat, atau bukan sholat yang 4 rakaat yang bacaannya dijaharkan, bukan. Duhur ini jelas, ciri-cirinya jelas, sifatnya jelas, ya karakter sholat itu. Maka diberi nama duhur supaya jelas di dalam benak kita sholat apa yang mau dilaksanakan, dan itulah niat. Ya. Jadi an-niyatu fil qalb, niat itu di dalam hati, karena ada tasawur yang menyambungkan dari gambaran di dalam benak kita kepada maksud ya dari amal yang akan kita laksanakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka penamaan-penamaan yang digunakan di dalam ajaran Islam tentu saja ada 2 karakter ya. Menurut para ulama ahli bahasa, yaitu nama-nama yang dikenal di zaman jahiliyah dan nama-nama yang belum dikenal di zaman jahiliyah, alias Nabi mengajarkan kosakata yang baru. Nah, yang pertama, nama-nama yang dikenal di zaman jahiliyah, ini banyak ya, seperti sholat, begitu ya. Sholat itu sudah dikenal di zaman jahiliyah. Kemudian silaturahim, ya. Silaturahim pun sudah dikenal. Sodakoh, ya, sudah dikenal. Nah, maka sholat di zaman jahiliyah artinya adalah berdoa, ya. As-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa, ya. Sholat itu adalah doa. Tetapi dulu tentu saja orang Arab jahiliyah berdoa kepada Allah lewat perantara berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Nah, apabila ada makna-makna yang menyimpang seperti ini, maka Nabi Muhammad SAW membersihkan itu, ya, mengubah maknanya, ya, kalau ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sholat yang asalnya berdoa kepada Allah lewat perantara berhala, pun Nabi diubah, ya, oleh Nabi diubah menjadi sholat itu ritual yang kita kenal sekarang, ya, ibadah sholat. Nah, itu sudah dikenal di zaman jahiliyah. Banyak ya kosakata yang sudah dikenal di zaman jahiliyah, seperti misalkan muflis ya, kerugian. Nah, nanti oleh Nabi dirubah maknanya karena rugi di zaman jahiliyah selalu bersifat materialistik ya. Rugi materi itu dagang rugi ya, atau tokonya misalkan dirampok atau kebakaran atau apa saja yang menyebabkan berkurangnya materi, maka itu disebut rugi. Lalu Nabi rubah
Ya, rugi di dalam Islam itu bukan itu, tetapi kita datang ke akhirat membawa pahala banyak, tetapi banyak manusia yang terkena kezoliman kita, maka Allah memindahkan pahala-pahala kita yang banyak itu kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau nanti misalkan pahala sudah habis, tetapi orang yang kita zolimi itu masih berbaris, ya tidak ada lagi yang bisa diberikan. Ya, maka Allah mengambil dosa-dosa orang yang pernah kita sakiti dan dosa itu ditimpakan kepada kita, lalu kita dicampakkan ke dalam neraka. Itulah muflis, kerugian, pailit, ya, rugi di dalam Islam. Dan kita berlindung kepada Allah dari nasib seperti itu, ya. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga nanti misalkan kalau membahas Dajjal, ya, Dajjal juga kalimat yang sudah dikenal di zaman jahiliyah, ya, sudah pernah dijelaskan ya, Bapak Ibu kalau mau melihat, menyaksikan kajian tentang memahami ya Al-Masihud Dajjal, bisa merujuk pada video yang sudah ada di channel YouTube BKM Darul Ihsan. Nah, ada juga kosakata yang tidak dikenal di zaman jahiliyah. Nabi SAW mengajarkan kalimat yang baru, ya. Ini biasanya kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang perkara gaib, misalkan ya, nama-nama malaikat, kemudian nama-nama surga, neraka, begitu ya, nama alam-alam yang Allah miliki, ya. Nah, maka orang Arab jahiliyah tidak kenal istilah itu dan Nabi mengajarkan kosakata baru. Nah, maka ikhlas ya, ikhlas itu juga masuk kepada satu di antara dua karakter itu ya. Apakah ikhlas itu sudah dikenal atau tidak dikenal? Kalau sudah dikenal di zaman jahiliyah, ya maka apa maknanya di zaman jahiliyah dan bagaimana Nabi memakai pemaknaan itu? Apakah dirubah atau sudah sesuai? Begitu ya. Nah, pembahasan kita kali ini ya, yang pertama mengenai memahami niat dulu ya. Kemudian memahami ikhlas dan memahami kaitan niat ikhlas itu terhadap amal ya. Dengan penjelasan yang tentu saja mungkin sangat sederhana ya, tetapi insya Allah bisa memberikan gambaran lah ya kepada kita semua. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah biasa menggunakan kosakata ini kan, kosakata niat ya, kosakata ikhlas, kosakata amal sudah menjadi kata yang umum digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti poin penting dalam kajian ini adalah selain meluruskan apa itu niat ya, juga memberikan kejelasan tentang konsep ikhlas yang seutuhnya begitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian niat. Tentu saja saya tidak bisa membuat definisi sendiri, tidak boleh ya. Nah, kita ini harus menukil ya, menukil karena ilmu agama adalah ilmu nakli. Nah, ini ya, sebentar. Nah, ini dulu. Agama itu adalah ilmu nakli ya. Tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam atau ilmu akidah ya. Kemudian tazkiyatun nafas ya atau tasawuf ya. Itu semuanya ilmu nakli, ilmu yang harus menukil begitu ya. Nah, sedangkan ilmu-ilmu akli, ilmu yang semata-mata menggunakan sumber akal, itu ilmu-ilmu dunia ya, ilmu matematika, ilmu logika, ya, fisika, metafisika, etika, dan politik. Nanti ada juga ilmu agama yang memadukan antara ilmu nakli dan ilmu akli ya, seperti ilmu usul fikih misalkan, ya, ilmu usul fikih adalah kita menggunakan akal, menggunakan ketajaman ya berpikir untuk mengambil kesimpulan yang benar dengan keberesan berpikir ya, dengan ilmu mantik terkait dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya, untuk merumuskan hukum di dalam fikih. Nah, itu ya menggunakan ilmu nakli dan akli. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya ini saya menukil ya dari penjelasan para ulama. Apa itu yang disebut dengan niat ya? An-niyatu fil lugati, niat secara bahasa, takni al-qasdu wal irodah. Artinya adalah kehendak dan tujuan. Ini asal arti niat secara bahasa ya. Niat itu qasdun ya, kehendak ya, maksud begitu. Wal irodah dan juga tujuan ya. Artinya niat itu amalan hati begitu ya, amalan hati. Jadi niat itu artinya qasdu, al-qasdu kehendak, dan al-irodah tujuan, maksud dari satu perbuatan ya, niatnya apa begitu kan. Jadi niat itu adalah perbuatan hati.
Wa niyatu inda ulama ilfikhi, dan yang dimaksud dengan niat di kalangan para ulama ahli fikih ia adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li, ya, sesuatu atau maksud sesuatu yang diikuti dengan pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu sekarang berniat untuk mencari ilmu lalu mengikuti kajian, nah maka kajian kita ini insya Allah memiliki niat untuk mencari ilmu, begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu misalkan sebentar lagi izin live dari Zoom meeting ini karena berniat untuk melakukan keperluan di luar rumah, gitu ya, berniat untuk belanja misalkan, lalu kemudian diikuti dengan amal, Ibu dan Bapak mengundurkan diri dan pergi belanja, maka itu adalah niat, ya, sudah berniat untuk melaksanakan amal belanja itu. Nah, sedangkan di dalam istilah para ulama ahli fikih, wahia yaitu ibadatun maknawiyah. Niat adalah ibadah, ya, karena sudah melibatkan keimanan di sini. Niat apa? Niat untuk sholat, niat untuk saum, begitu ya. Kita berniat hanya semata-mata karena Allah dan sudah diberikan tasawur. Kenapa diberi nama sholat tadi ya? Sholat duhur. Itu sudah menjadi niat. Oh, saya mau sholat duhur, begitu. Jadi ibadatun maknawiyatun, ibadah yang maknawi, ya, tidak terlihat. Ya. Nah, ini kan sudah menjadi definisi dari para ulama. Niat itu ibadah maknawi, ibadah yang tidak terlihat. Ya, famahaluha al-qalbu, maka makna tempat, ya, tempat dari niat itu adalah hati, ya. Jadi niat itu di dalam hati, ya. Maksudnya adalah kondisi hati ketika bermaksud untuk melaksanakan sesuatu, ya. Jadi niat itu mahalnya atau tempatnya adalah di dalam hati. Watajibu inda awalil ibadati, dan harus ada ketika di awal sebelum melaksanakan ibadah. Jadi ibadah tertentu kita memang sudah di dalam hati itu meniatkan untuk melaksanakan sesuai perintah Allah, ya. Bukan karena dipandang manusia, bukan karena mendapat imbalan, ya. Bukan karena sesuatu apapun selain daripada Allah, karena itu bisa menjadi syirik, ya. Bisa menjadi amalan musyrik. Maka yang disebut dengan niat yang lurus, ibadah karena Allah adalah kita berniat untuk semata-mata menyembah Allah. Ya. Jadi percuma misalkan kalau niat kita tidak ditujukan untuk Allah, hanya misalkan untuk dilihat oleh manusia, bagaimanapun kita mengucapkan saya berniat lillahi taala karena Allah, tetapi sebetulnya untuk dipandang orang, maka itu bukan niat, ya. Itu menyalahi niat sebetulnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi fungsinya apa? Kenapa di setiap ibadah itu harus ada niat? Nah, niat di dalam hati yang tulus, ya, supaya memenuhi perintah Allah. Al-maqsudu minan niyati, ya. Maksud dari niat itu tamyizul ibadati anil adah, ya. Adalah untuk membedakan perkara ibadah dengan perkara rutinitas sehari-hari. Ya. Bedanya kita mau bermaksud wudhu nih, kita ambil wudhu dan kita di dalam hati memang ingin berwudhu untuk sholat, ya. Atau kita mandi junub atau mandi Jumat karena mau melaksanakan ibadah, ya. Maka sebelum mandi itu kita sudah punya maksud di dalam hati, sudah punya niat. Oh, ini saya mau mandi, ya. Dan mandi yang saya lakukan membasahi tubuh dengan air nanti akan dibedakan, ya, dengan adanya niat itu nanti akan dibedakan dengan mandi biasa, begitu. Dan akan dibedakan dengan terkenanya air, ya. Tubuh kita yang terkena air secara tidak disengaja, seperti misalkan terjebur ke kolam, ya. Terjebur ke balong, ya, tercebur itu kan basah semua badan kita. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai ritual untuk mandi Jumat misalkan. Karena sudah tercebur tadi, ya sudah, saya niatkan saja mandi Jumat, tidak bisa. Ya, berniat untuk melaksanakan ibadah itu harus sudah ada di dalam hati kita sejak awal, ya. Karena itulah nanti di dalam saum misalkan, ya, saum wajib dan saum sunnah itu kan niatnya nanti bisa berbeda, ya. Kalau saum wajib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sudah sengaja melaksanakan sahur atau bermaksud untuk melaksanakan saum dari minimal, ya, itu sebelum masuk subuh, kan. Kalau saum wajib, ya.
ya, atau bisa dari semalam, ya, dari kemarin malam. Nah, itu ibadah wajib. Tetapi kalau saum sunnah, Nabi mencontohkan pernah diniatkan itu di pagi hari, asal belum ada yang masuk ya ke perut kita berupa makanan atau minuman. Jadi Nabi kalau perutnya masih kosong, lalu di rumah itu tidak ada apa-apa, maka Nabi menyebut, aku akan melaksanakan saum. Dan Nabi baru baru memutuskan ya berniat itu di pagi hari. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan ya, faman dakhalal masjidah masalan, barang siapa yang masuk ke masjid misalnya, biqasdil makas ya, dengan maksud untuk makas itu ya berdiam diri saja. Makas fakot ya, biqasdil makasi fakot, dengan maksud diam saja di masjid. Fal makasu adatun ya, maka makas atau berdiam diri di masjid itu adalah rutinitas sehari-hari. Kita hanya duduk, kan ada orang yang datang ke masjid itu cuma untuk beristirahat misalkan ya. Nah, kalau saya misalkan sholat atau mengisi kajian di masjid-masjid besar seperti Masjid Agung ya, Masjid Istiqomah ya, masjid-masjid alun-alun begitu, kan semua orang yang ada di masjid itu tidak sama-sama memiliki niat yang sama. Ada yang hanya ingin beristirahat di masjid ya, bahkan menutup aurat pun tidak. Ada perempuan tidak pakai kerudung tapi dia istirahat di masjid begitu kan, ada ya yang begitu. Nah, maka itu bukan ibadah. Dia diam di masjid ya, bukan sedang itikaf kan, tetapi hanya sebatas aktivitas biasa. Nah, itu disebut dengan adah ya, rutinitas sehari-hari. Wa in dan jika nawa bimakathihi al-i'tikaf, ada orang yang masuk ke masjid itu dengan maksud tujuan untuk berintikaf, bahwa ibadatun, maka itu jadi ibadah. Nah, maka di sini kelihatan bahwa fungsi dari niat itu adalah adanya kesadaran di dalam hati untuk melaksanakan apakah ini ya saya melaksanakan ibadah atau bukan ibadah begitu ya, niat itu. Jadi niat itu fil qalb, di dalam hati. Maka hati yang mengontrol kita sebelum beraktivitas sesuatu, apakah kita bermaksud untuk menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah atau tidak begitu ya. Itu hati yang main. Kita tidak bisa membohongi. Nah, kita bisa saja pergi ke masjid tetapi ingin dilihat orang. Nah, itu salah niat kan begitu. Ya, salah niat. Meskipun kita menyebut saya ke masjid lillahi ta'ala, tapi ada sedikit saja unsur ingin dilihat, maka adalah kesalahan di dalam berniat. Jadi fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan rutinitas manusia. Ya, orang yang membasahi tubuhnya dengan air tetapi tidak berniat untuk berwudu, maka tidak dapat ibadahnya ya. Jadi niat untuk berwudu itu harus sudah ada di dalam hati sebelum ibadah itu dilaksanakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, al-maqsudu minan niyati tamyizu bainal ibadah. Ya. Maksud adanya niat di dalam hati ya, sebelum beribadah kita sudah harus diniatkan dulu ya di dalam hati, oh saya mau melaksanakan perintah Allah, begitu saja ya. Yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ya, tamyizu bainal ibadat, yang membedakan di antara ibadah-ibadah. Misalkan nih, man sholat rakaataini ya biniyati sholati sunnah, barang siapa yang sholat 2 rakaat tapi dia maksudnya untuk melaksanakan sholat sunnah, langsung Allahu Akbar, malaikat sudah tahu itu. Malaikat sudah mencatat bahwa kita ini sholat sunnah, karena kita di dalam hati sudah berkeinginan, saya mau sholat sunat nih, itu sudah dicatat oleh malaikat. Ya, jadi niat itu ada di dalam hati. Mana buktinya, mana dalilnya kata Nabi, mana bukti dan dalil bahwa malaikat itu tahu isi hati kita. Kata Nabi, jika seseorang berniat amal soleh, sudah dicatat. Tetapi jika seseorang berniat untuk melaksanakan dosa, maka ditahan pena malaikat. Tidak dicatat dulu. Ketika niat amal soleh dilaksanakan, niatnya sudah dicatat, itu menunjukkan bahwa malaikat itu tahu isi hati kita, tahu tasawur kita. Ya, sehingga baru berniat sudah dicatat oleh malaikat. Dari mana itu malaikat bisa membedakan ini niat benar, ini niat salah? Artinya malaikat punya
satu kemampuan khusus yang bisa membaca isi hati manusia, ya. Jadi tidak dengan diucapkan saja manusia sudah malaikat sudah tahu, ya. Tidak diucapkan pun malaikat itu sudah tahu dan sudah bisa membaca. Apakah Bapak dan Ibu sholat karena melaksanakan perintah Allah atau sholat karena ingin dilihat manusia, begitu. Nah, seperti di sini dikatakan, man sholat rok'ataini biniati sholati sunnah, barang siapa yang sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunat, suma sholat akhor, kemudian dia sholat yang lain, rok'ataini berarti ada il faridoh, dengan niat sholat wajib, ya. Seperti misalkan ketika subuh kita melakukan dua kali sholat yang berjumlah 2 rakaat kan masing-masing. Satu sholat sunat qobla subuh, 2 sholat subuhnya. Nah, dengan membedakan dua sholat tersebut dari penamaannya sudah berbeda. Yang satu ini rawatib qobla subuh, yang kedua adalah sholat subuhnya. Yang satu sifatnya sunnah, ya, yang satu sifatnya wajib. Maka itu sudah cukup membedakan kepada niat kita dalam catatan malaikat. Nah, orang yang sholat sunat 2 rakaat, kemudian dia sholat wajib 2 rakaat, ini tidak akan tertukar malaikat menulisnya, ya. Faktalafat a'malasyabaini fi nawayahuma. Maka amal kedua orang tersebut, ini dua orang yang berbeda ya, dibedakan karena sebab niatnya. Jadi di sini contoh kasusnya ada 2 orang yang sholat, yang satu dia sholat sunat, yang satu dia sholat wajib. Maka malaikat tidak akan salah mencatat mana yang melaksanakan sholat sunat, mana yang melaksanakan sholat wajib, gitu ya. Contoh lain adalah ketika Nabi Muhammad SAW ceritakan di dalam hadis, saya melaksanakan sholat berjamaah. Nabi saya sholat berjamaah dengan para sahabat, lalu ada orang yang terlambat baru datang ke masjid setelah sholat itu selesai. Maka orang yang kesiangan itu, yang terlambat itu, dia sholat sendirian. Tetapi sebelum melaksanakan sholat, dia dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sebentar, jangan dulu sholat sendirian, pergi, kata Nabi begitu. Lalu Nabi menghadap kepada para sahabat, kata Nabi, siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini? Itu kan ada hadisnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, sholatlah bersama Abu Bakar. Ya, orang yang tadi terlambat itu disuruh sholat bersama Abu Bakar. Maka mereka sholat berdua. Abu Bakar sudah melaksanakan sholat wajib tadi berjamaah. Sekarang Abu Bakar sholat lagi. Sholat apa ini? Abu Bakar di sini sholat sunat, ya, disebutnya sholat sodakoh. Karena Abu Bakar adalah sahabat yang utama, maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Dan makmumnya adalah orang yang terlambat tadi, itu sholat wajib. Ya, dia otomatis menjadi makmum, ya, dia bermakmum kepada Abu Bakar. 2 orang ini sholat dengan 2 sholat yang berbeda. Abu Bakar sebagai imam, itu dengan niat sholat sunat, dan orang yang terlambat ini sebagai makmum dengan niat sholat wajib. Sekali lagi, malaikat alaihi salam tidak akan salah mencatat. Bisa dipahami ya? Nah, itu uniknya niat. Jadi niat itu satu hal yang tak kasat mata, ya. Tidak bisa terlihat, tidak bisa didengar, tidak bisa, ya. Itu adalah urusan hati kita dengan Allah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, contoh misalkan Allah hanya menerima niat yang tulus untuk dijadikan catatan amal soleh, ya, niat yang tulus dari hambanya semata-mata untuk memenuhi perintah, semata-mata untuk melaksanakan, ya, hukum, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan di surah Al-Bayyinah ayat ke-5 disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, padahal mereka ahli kitab ini, ya, ahli kitab di sini tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mukhlishina lahuddin, ya, secara ikhlas, agama yang ikhlas begitu. Nah, nanti dijelaskan apa itu ikhlas. Di sini diterjemahkannya agama yang murni, memurnikan ketaatan kepadanya, kepada Allah tabaraka wa taala dalam menjalankan agama.
Agama seperti apa yang murni itu, yang ikhlas itu? Hunafa'a, agama yang lurus. Wa yuqimus sholata, dan mereka juga diperintah melaksanakan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Juga di surah Al-Maidah ayat 27 disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita bukan pribadi yang bertakwa, maka amal kita tidak diterima, ya. Apa itu takwa? Dia takut kepada Allah, yang wajib ya dianggap ya dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, yang sunnah pun terasa wajib, yang makruh itu terasa haram. Ya, bagi orang bertakwa itu. Kemudian yang mubah, yang boleh, dia pilih-pilih. Tidak semua perkara mubah dia lakukan, ya. Kalau perkara mubah itu menyeret kepada kebaikan, kebaikan dalam Islam, maka dia laksanakan. Tetapi apabila kemubahannya itu menyeretnya pada dosa, maka dia tinggalkan. Contoh misalkan apa perkara mubah yang menyeret pada pahala? Misalkan tidur di awal waktu malam. Boleh tidak tidur jam 8, ya, jam 9, ya, setengah 9 malam? Boleh, mubah, hukumnya boleh. Lalu kenapa dia melaksanakan itu? Supaya nanti tengah malam bisa bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Maka kemubahan dari tidurnya itu menjadi pahala. Dan itu pasti dipikirkan, dipertimbangkan oleh orang bertakwa. Tetapi misalkan kalau misalkan perkara mubah seperti berbicara itu hukumnya mubah. Tetapi pembicaraan kali ini dia dengan seorang teman misalkan sedang berbicara dan temannya mulai menggibah, ya, mulai membicarakan aib orang lain. Maka kemubahan perkataan-perkataan itu ditinggalkan oleh orang yang bertakwa. Ini mubah tapi menyeret kepada dosa, ditinggalkan. Jadi orang takwa itu perkara mubah itu dipilih-pilih, masih dipilih-pilih, ya. Nah, ketika kita sudah bertakwa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27, amalan kita pasti diterima. Karena yang wajib kita anggap wajib, yang haram pun demikian, yang sunnah malah kita melaksanakan, yang makruh kita tinggalkan, ya seolah-olah itu haram, dan yang mubah itu dipilih-pilih, ya. Itu kualitas muslim yang luar biasa. Kemudian di dalam surah Al-Mulk dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu mau menguji kamu, menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ya, paling baik, ahsanu, bukan paling banyak. Bukan aktsaru amala, bukan, tapi ahsanu amala. Amal yang baik itu yang bagaimana? Apabila amal itu cocok dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan dengan apa yang Nabi contohkan. Dan itulah sebetulnya makna ikhlas itu sendiri. Ya. Nah, jadi dari niat ini kita nyambung kepada ikhlas, ya. Nah, kita lihat dulu nih ayat yang lain. Surah Hud ayat 15-16, ya. Hud 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, ya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, ya, wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, berarti hidupnya untuk mencari kehidupan dunia, itu niatnya. Niatnya hidup begitu. Wazinataha, dan segala perhiasannya. Nuwafi ilaihim a'malahum. Kami akan berikan kepada mereka. Silakan. Kalau karena kamu hidup niatnya untuk mencari dunia, Allah akan berikan, silakan. Ya. Fiha, ya, dengan niat itu, dengan usaha itu, ya, pekerjaan itu dibalas di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, ya. Dan mereka tidak pernah dirugikan, didolimi oleh Allah, tidak. Kalau mau mengejar dunia niatnya, silahkan. Nanti Allah berikan. Ulaika ladzina laisa lahum fil akhirah. Tetapi mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk akhirat. Illan nar. Di akhirat mereka tidak akan mendapat kebaikan kecuali hanya api neraka. Wa nauzubillahi min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun makanu ya'malun, ya. Apa yang telah mereka usahakan di dunia itu, ya, yang mereka orientasinya tadi kepada dunia akan sia-sia nanti di akhirat, ya. Dan sia-sia pula apa yang telah mereka kerjakan. Ini masalah niat, ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu orang yang sholat itu hatinya apakah dia memang hanya mencari keuntungan dunia. Wah, kalau sholat di masjid ini nih, gitu ya, tempatnya menyuguhkan berbagai macam makanan dan minuman gratis. Saya sholat ke sana supaya dapat makanan, supaya dapat minuman. Maka ternyata itu bukanlah niat yang diterima oleh Allah, bukan niat yang ikhlas. Meskipun dia menyebut di dalam sholatnya lillahi ta'ala, begitu ya, karena Allah, tetapi dia datang ke situ bukan semata-mata mencari keridoan atau melaksanakan perintah Allah, tetapi ada ulang di balik batu, ya, ada udang di balik batu, dia mau mendapatkan makanan dan minuman yang gratis. Nah, Allah Maha Tahu dan malaikat pun tidak akan salah mencatat. Nah, misalkan juga niat di dalam hadis. Ini hadis yang masyhur ya, yang terkenal dari sahabat Umar bin Khattab ya, riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu ada di riwayat Imam Al-Bukhari, juga ada di dalam riwayat Imam Muslim ya. Hadisnya bagaimana? An Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya radhiyallahu an. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat. Hati-hati menjelaskan atau menerjemahkan innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu, bahwasanya sesungguhnya amal-amal itu ya binniyat. Maksudnya binniyat itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niat. Apa maksud dari innamal a'malu binniyat? Setiap amal itu bergantung kepada niatnya, ya. Ini terkait dengan diterima atau tidak diterima oleh Allah. Nah, dijelaskan di dalam kalimat selanjutnya, wa innama likulli imri'in manawa, dan segala sesuatu terikat dengan apa yang diniatkan. Bukan masalah menyebut saya ini karena Allah, bukan. Tetapi ini masalah hati. Allah akan membaca hati kita. Itulah yang disebut dengan Allah itu Sami'un Basyirun. Maha mendengar, maha melihat. Mendengarnya Allah bukan mendengar rambatan suara, melihatnya Allah bukan melihat pantulan cahaya. Tetapi yang dimaksud dengan maha mendengar dan maha melihat itu, Allah mengetahui innamal a'malu binniyat. Allah tahu, Allah maha tahu niat Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, faman kana hijratuhu, ini kata Nabi. Dijelaskan, apa itu innamal a'malu binniyat? Segala amal tergantung pada niatnya. Maksudnya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah dari kebatilan pada amal soleh, dari kegelapan kepada petunjuk cahaya. Pokoknya berhijrah merubah kebiasaan hidup ya, dari amal buruk menjadi amal yang soleh ya. Dan dia lakukan itu dengan niat karena mencintai Allah, karena dia ingin berubah menjadi orang soleh, karena dia juga ingin melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dan juga dia melaksanakan perintah Rasul, maka amalnya itu, ya, dia berhijrah karena Allah dan karena Rasul, dicatat sebagai amal soleh. Nah, Allah Maha tahu, ya, tulus atau tidaknya perbuatan kita. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tetapi barang siapa yang dia hijrah melaksanakan perintah agama itu lidunya yusibuha, karena perkara dunia yang ingin dia miliki, ingin dia penuhi, ya, seperti tadi udang di balik batu. Awim ro'atin, atau karena mengejar perempuan, ya, kalau bagi laki-laki, dan untuk perempuan ya adalah mengejar laki-laki. Kalau laki-laki mengejar perempuan. Yankihuha, yang akan dinikahinya. Ada orang yang melaksanakan ibadah, kemudian menjadi soleh, ya. Apalagi kalau dari orang non-muslim, masuk Islam, begitu ya. Hanya untuk menikahi lawan jenis, menikahi orang yang dia sukai, dia cintai. Fahijrotuhu ila ma hajaro ilaih. Maka hijrahnya berubah dia kepada jalan Allah itu, ila ma hajaro ilaih, tergantung ya untuk apa dia hijrah. Artinya ketika seseorang berhijrah untuk lawan jenis yang dinikahi, maka di mata Allah sudah mendapat imbalannya. Tidak akan diberikan pahala surga, tidak akan diberikan imbalan dari sisi Allah, ya.
ketika dia hijrah tetapi untuk menikahi perempuan, maka dia sudah mendapat imbalannya ketika menikahi perempuan itu sudah, ya. Dan ini tidak menjadi ibadah, ya, karena niatnya bukan ilallahi wa rasulih. Bisa dipahami ya. Jadi innamal a'malu binniyat itu setiap amal dinilai, begitu ya. Dinilai dengan niatnya. Bapak dan Ibu ketika melaksanakan satu perbuatan, Allah lihat niatnya. Meskipun kita ucapkan saya melaksanakan ini karena Allah Ta'ala, tetapi di dalam hatinya memang tidak demikian, maka jangan harap itu menjadi amal yang diterima, ya. Nah, itu salah satu contoh hadis hadis tentang niat, ya. Nah, maka di sini disebutkan bagaimana bukti bahwa malaikat mengetahui niat manusia. Jadi tidak diucapkan pun malaikat itu sudah tahu. Bahkan apakah niat itu menyalahi, ya, atau tidak, malaikat pun tahu, ya. Hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya, yaitu kepada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dan juga kepada Abbasnya sendiri, bapaknya Abdullah, ya, bapaknya Ibnu Abbas, yang mana beliau juga sahabat. Jadi keduanya sahabat, Abdullah bin Abbas dan Abbasnya. Makanya di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, tentang apa yang diriwayatkan, ya, atau difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, ya, ya, berkata, innallaha katabal hasanati wasayyiati, sesungguhnya Allah menulis, ya, segala macam bentuk kebaikan dan segala macam bentuk keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian dijelaskan hal tersebut, ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang bermaksud untuk melaksanakan kebaikan, falam ya'malha, tetapi tidak diamalkan, kata bahallahu indahu, maka malaikat tetap menulis, ya. Allah menyuruh malaikat untuk menulis di sisinya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Ini dalilnya. Kalau Bapak dan Ibu berniat amal soleh, tapi belum dilaksanakan, maka sudah dicatat sebagai amalan yang sempurna, amal soleh yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila diniatkan atau dimaksudkan, yang menginginkan biha, ya, fa'amilaha, dia menginginkan amal soleh, berniat amal soleh, fa'amilaha, lalu diamalkan. Kalau tadi tidak diamalkan, sudah dicatat. Sekarang baru diamalkan. Ya, kata bahullahu azza wa jalla indahu asro hasanatin, maka Allah menuliskan kebaikannya itu dikali lipat 10 kali lipat, ila sab'imi'ati di'fin, sampai kepada 70 lipatan, ya. Ila ada afin katsirotin, juga sampai kelipatan yang banyak tidak terhitung. Nah, sebentar, harus ada yang dijelaskan lebih detail di sini, ya. Jadi yang pertama, ini adalah dalil bukti bahwa malaikat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati manusia. Barang siapa yang berniat kebaikan tapi belum diamalkan, sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Lalu ketika niat kebaikan itu diamalkan, maka dikali lipat pahalanya, ya, minimal 10 kebaikan. Kali lipat itu sampai 70, sampai sekehendak Allah, begitu, ya. Nah, yang harus dijelaskan lebih detail di sini adalah apa yang dimaksud dengan kali lipat itu. Dikali lipat 10 kebaikan, ya. Kan Nabi juga bersabda di hadis yang lain, setiap sedekah itu berpahala 10 kali lipat, ya. Ini jangan pernah diartikan secara matematis, begitu. Bukan hitungan matematis ini. Hitungan matematis, misalkan ibu mengatakan saya sudah menyumbang, ya, ke kotak amal masjid sebesar 20.000, lalu ibu beranggapan dicatat oleh malaikat 200.000, yang merupakan 10 kali lipat dari 20.000. Nah, bukan begitu. Jadi kalau Bapak
ngasih pengemis 10.000, alhamdulillah saya sudah dicatat 100.000, bukan begitu. Yang dimaksud dengan amal baik, kesolehan dan sedekah itu dikali lipat 10 kali lipat, ya. Ini Nabi sedang menunjukkan bagaimana besarnya pahala itu. Jadi bukan hitungan matematis ya. Kenapa bukan hitungan matematis? Karena kata Nabi, orang miskin yang menahan diri, menahan tangannya dari mencuri. Ya, ada orang miskin tapi dia tidak mencuri. Jadi Islam tidak memperkenankan kemiskinan jadi alasan untuk berbuat jahat, tidak, ya. Ya, dan dari budaya barat ada brainwash itu ya tentang Robin Hood, ya. Robin Hood yang mencuri tapi untuk menolong orang. Ah, tidak bisa, tidak bisa. Tetap saja akadnya adalah sesuatu yang haram, ya. Jadi Islam tidak mengakomodir orang miskin melakukan perbuatan haram dengan alasan kemiskinannya, tidak. Orang miskin tetap harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela seperti mencuri. Maka kata Nabi, orang miskin yang menahan tangannya dari mencuri adalah sedekah darinya. Nah, jadi kalau orang miskin yang menahan diri dari akad-akad yang haram, ya, perpindahan milik yang haram, mencuri, berjudi, ya, kemudian merampok, ya, memalak misalkan, nah, dia menahan diri dari itu semua, itu adalah sedekah. Kalau tadi sedekah itu dikali lipat 10 kebaikan, maka orang miskin yang menahan diri dari mencuri ini yang dikali lipat apanya? Yang dikali lipat itu apanya? Kan tidak mengeluarkan apa-apa, ya. Dia hanya menahan diri, menahan tangan dari mencuri. Apanya yang dikali lipat? Jadi bukan hitungan matematis, ya. Maksudnya di sini adalah Nabi menyebutkan perumpamaan terkait dengan besarnya pahala yang didapat. Jadi orang miskin yang menahan diri dari mencuri, dia mendapat pahala yang besar sekali. Begitu. Nah, yang kedua, wa in hamma bisayiatin falam ya'malha. Barang siapa yang bermaksud untuk melakukan kejelekan. Ini niat jelek. Falam ya'malha, tapi belum dilaksanakan. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatkan baginya satu kebaikan, ya, karena tidak diamalkan. Jadi sudah berniat maksiat tapi dia cancel itu, ya, dia tidak jadi melakukan, tidak mau, tidak jadi, itu dicatat sebagai satu amal kebaikan, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha, tetapi jika berniat buruk lalu diamalkan, kata bahallahu sayiatan wahidatan, Allah menuliskan satu keburukan saja. Jadi keburukan tidak dikali lipat, ya. Ini salah satu dari bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim pada kedua kitab sahih mereka, rahimahumallah, ya, dengan lafaz seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi agama sudah dimudahkan. Bagaimana kita ini mendapat fasilitas yang begitu enteng, ya. Makanya para ulama ada yang mengatakan sungguh manusia yang sangat bodoh kalau dia adalah orang beriman dan beramal soleh tapi masih masuk neraka, ya. Karena sudah dimudahkan, amal soleh itu baru niat sudah dicatat, diamalkan nanti pahalanya dikali lipat. Sedangkan amal keburukan, kemaksiatan itu baru niat tidak dicatat. Kalau kemaksiatan itu dilaksanakan hanya ditulis satu keburukan saja. Dan setiap kali kita berbuat amal soleh, maka itu pun bisa menghapus dosa. Jadi kurang apa lagi ini, betapa mudahnya Allah sudah memudahkan praktek ibadah untuk manusia. Nah, ini hadis yang menjadi dalil bahwa malaikat, ya, itu mengetahui isi hati kita. Nah, ini terjemahnya, ya. Terjemahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu kita lihat ternyata niat yang disertai iman itu, ya, memang ditakdirkan untuk harus melahirkan amal soleh. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan. Bagaimana orang yang beriman itu dia seperti tanah yang disiram air hujan, ya.
Disebutkan wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari ya, sahabat Nabi radhiyallahu an, yang indah bacaan Qur'annya ini ya, Abu Musa al-Asy'ari. Qala, ia berkata, qala nabiyyu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali goisin asoba ardon. Perumpamaan apa yang Allah utus bagiku ya dari petunjuk dan ilmu, maksudnya Al-Qur'an ini, kamatsali goisin asoba ardon, tak ubahnya seperti hujan deras ya, hujan yang menimpa bumi, menimpa tanah kering. Jadi Bapak dan Ibu ketika punya iman dan punya niat beramal soleh, itu seperti tanah kering yang disiram air hujan. Fakanat minha to'ifatun toyibatun. Maka tanah itu ya menjadi tanah yang baik. Hidup basah dengan air hujan. Kenapa menjadi hidup? Qabilatil ma'a, karena dia menyerap air. Ini perumpamaan orang yang beriman ya, memiliki niat yang benar. Faqabilatil ma'a, dia menyerap air, fa'an batatil kala'a, dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini adalah amal soleh. Jadi iman ya itu bisa membuat kita hidup. Hati kita seperti tanah kering disiram air hujan. Hidup. Ya. Lalu ada tuntutan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah yang basah itu ya. Maka hati orang beriman seperti tanah yang basah. Dituntut untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Orang yang beriman dituntut untuk beramal soleh. Bohong orang yang mengaku beriman tapi tidak beramal soleh, bohong. Itu nanti jadi seperti iblis. Iblis itu beriman, dia tahu ada Allah, ya, dia tahu Allah itu siapa, bagaimana hebatnya. Tetapi ketika diperintah sujud kepada Adam, iblis tidak mau beramal, ya, beramal soleh. Maka iblis disebut orang yang takabur atau makhluk yang takabur dan makhluk yang terkutuk. Jadi bohong kalau iman tanpa amal itu. Nah, di sini kaitan dengan ikhlas ya. Jadi Bapak Ibu setelah menerima iman, bagaimana cara kita supaya bisa beramal soleh dan amal soleh itu diterima oleh Allah. Niatnya juga amalnya sama-sama diterima. Kuncinya ada pada ikhlas ini. Jadi ikhlas itu nanti ada dua, ada ikhlas dalam niat, ada ikhlas dalam amal. Ikhlas dalam niat bagaimana? Berniat dengan benar sesuai petunjuk Rasul. Ikhlas dalam amal bagaimana? Beramal dengan benar sesuai petunjuk Rasul. Itu saja. Kalau kita melakukan niat-niat yang tidak ada tuntunannya dari Rasul, maka itu bukan niat yang ikhlas. Meskipun Bapak dan Ibu semangat untuk Allah, ya, semangat karena Allah Ta'ala, tetapi ada ritual-ritual tertentu di dalam berniat yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu bukan niat yang ikhlas. Nah, karena itu pengertian tentang ikhlas ini sangat penting, ya, supaya kita bisa meluruskan yang satu niat kita, yang kedua amal. Nah, sebetulnya ikhlas itu kalau mau disederhanakan penjelasannya, ikhlas itu bersih artinya. Bersih dari sesuatu yang tidak boleh ada. Kalau misalkan ada aturan dari A sampai Z, ya, harus diikuti, harus dipatuhi, maka kita ikut dan patuh. Tidak ada pelanggaran sedikit pun. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan perjanjian, begitu, sesuai dengan tuntutan. Ya. Nah, secara bahasa al-ikhlasu fil lugati, ikhlas secara bahasa mustaqun min kholaso. Ya, pecahan kata dari kholaso bi fathil kha'i wal lam, dengan di fathah huruf kho dan lam. Kholaso ya. Kholaso ya lasu ya, yakhlisu khuluson. Kholaso yakhlisu khuluson wa ikhlason. Itu derivasi katanya atau tasrif ya, tasrif. Wa huwa fil lugati bi makna sofa wa zala anhu saubahu. Ya, sofa ya artinya adalah bersih ya. Sofa itu artinya murni. Sofa itu tenang, sofa itu bening, bersih, murni begitu ya. Wa dan juga bermakna zala anhu ya. Saubahu ya. Misalkan bersih ya, itu karena hilang darinya noda begitu ya.
hilang darinya noda. Idza kana fil ma'i au awil laban, kalaulah di dalam air atau di dalam susu misalkannya, au ayu syai'in atau dari segala apapun, fihi syaubun yang di dalamnya ada noda, yakni tagoyaro launuhu, yaitu berubah warnanya ya, bisyai'in karena ada sesuatu, yusibahu yang masuk ke dalamnya, yugoyiruhu ya, yaitu sesuatu yang merubahnya. Misalkan air dari bening, dari bersih, kita masukkan tinta biru ya. Nah, air itu masuk atau kemasukan darah atau kemasukan minyak. Nah, itu menjadi tidak ikhlas, tidak kholas lagi ya, tidak bersih, tidak murni lagi. Karena tercampuri dari sesuatu yang tidak boleh ada ya. Nah, begitu. Jadi ikhlas itu secara bahasa artinya sofa ya, bersih, murni ya, bening, ataupun zala ya, menghilangkan, melenyapkan, membersihkan. Kalau ibu misalkan membersihkan baju dari noda-noda kotoran, maka disebutkan innaka akhlas, tahu ya, engkau sudah mengikhlaskannya, maksudnya membersihkannya ya, membersihkannya. Sofiyatuhu, yaitu kebersihannya ya, sudah bagus ya. Jadi kembali baju itu bagus ya, bersih dari noda. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu ikhlas secara bahasa. Jadi ikhlas secara bahasa artinya murni, bersih, begitu ya. Bersih, tadi, mohon maaf. Sofa itu murni, bersih, bening, begitu ya, bening. Kemudian zala, melenyapkan, kemudian membersihkan, begitu ya. Sedangkan secara istilah, al-ikhlasu fil istilahi, ya, ikhlas secara terminologi, secara istilah yang disebutkan di dalam agama Islam, yakni adalah apa? Ini makna ikhlas yang sebenarnya. Sodaqol abdu fi tawajuhihi ilallah, ya. Artinya adalah benarnya seseorang hamba, sodaqol abdu. Hamba itu sudah benar melakukan fi tawajuhihi, dalam menghadapkan diri kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah. Benar dalam apanya? I'tiqadan, secara i'tikad ya, keyakinan. Ini salah ketik ya, malah itihad, harusnya i'tiqad ya, i'tikad, keyakinannya benar dalam menghadap kepada Allah. Wa amalan, dan perbuatannya pun benar. Ya. Jadi iya, maksud i'tiqadan di sini secara keyakinan yaitu beritihad, mengesahkan Allah, begitu ya. Bukan salah mengetik ini. Memang betul itihad itu mengesahkan Allah ya. Dari kata ahad artinya satu ya. Itihad itu menganggap Allah hanya ada satu ya, mengesahkan begitu. Dan juga benarnya seseorang menghadapkan diri kepada Allah dalam perbuatan, amalan. Bagaimana amal yang benar itu? Kalau ittiba itu melaksanakan satu perbuatan dengan kita memahami perintahnya, memahami alasannya. Kenapa melaksanakan ini? Ini ada perintahnya dari Allah. Kenapa meninggalkan itu? Karena Allah melarangnya, ada larangannya. Itu ittiba ya. Jadi amal yang ikhlas, tolak ukurnya adalah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan. Ya, sodakol abdu, seseorang sudah benar fitawajuhi, dalam menghadap kepada Allah, i'tiqadan, secara i'tikad niat, wa amalan, dan secara perbuatan. Ya. Jadi ikhlas itu artinya sesuai atau tidak sesuai dengan permintaan Allah, dengan aturan Allah. Bukan masalah menerima atau tidak menerima imbalan, begitu ya. Di kita ini ikhlas sering tersempitkan pada definisi tidak dibayar, begitu ya. Ikhlasnya tidak dibayar di urang mah. Jadi kalau disebut kata ikhlas teh, lalu yang terbayang itu adalah sesuatu yang merugikan. Ikhlaskeun we lah, tuh jual ruginya yang kudu diikhlaskeun gitu ya. Seperti kehilangan sesuatu. Nah, padahal bukan demikian. Untuk memahami ikhlas dengan pemahaman yang benar, maka berangkat dari definisi bahwa ikhlas adalah benarnya seseorang menyembah Allah atau menghadap kepada Allah dari segi niat dan amal. Maka tolak ukurnya adalah apakah niat dan amalnya itu sesuai aturan atau tidak sesuai dengan aturan. Cocok tuh jeung aturan yang perjanjian ya, lamun cocok ikhlas gitu Pak. Ya.
Jadi bukan masalah dibayar atau tidak dibayar. Meskipun kita menerima bayaran, kalau dengan menerima bayaran itu Allah ridho, ya itu ikhlas. Contoh misalkan Bapak Ibu kerja di perusahaan nih, ya. Kerja di perusahaan kita dapat gaji, dan gaji itu adalah upah, dan upah itu masuk kepada akad yang dihalalkan. Berarti Allah ridho kita mendapat upah, mendapat gaji. Maka ibu dan bapak bekerja di perusahaan lalu mendapatkan upah gaji bulanan, itu sudah ikhlas bekerjanya. Jadi jangan dikatakan begini, bekerja yang ikhlas itu kerja bakti, bukan begitu ya. Justru kalau kita melakukan kerja bakti tapi karena untuk dilihat orang, supaya ingin disebut oleh orang lain, wah kita ini orang yang membantu ya, orang yang melaksanakan dharma ya, berderma berbakti kepada masyarakat. Jadi kita kerja bakti untuk dipuji orang, itu bukan tidak ikhlas justru. Padahal dia tidak dapat bayaran kan, dengan kerja bakti itu tidak dapat bayaran. Tapi melakukan kerja bakti untuk dilihat orang, itu tidak ikhlas. Sedangkan di sisi lain ada orang yang kerja di perusahaan, dapat upah gaji, dan Allah menghalalkan upah itu. Dia berusaha bekerja di perusahaan tersebut untuk menghidupi anak istrinya, ya, dan itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan masalah dibayar atau tidak dibayar, tetapi apakah halal tidak, cocok tidak, sesuai atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, karena itulah di dalam Al-Quran ada surah yang bernama Al-Ikhlas, gitu ya. Surah Al-Ikhlas ini artinya apa ya? Kalau ikhlas diartikan tidak dibayar, masa Al-Ikhlas artinya surat yang tidak dibayar, kumaha? Jadi ikhlas itu adalah cocok dengan aturan, cocok dengan permintaan. Maka surah Al-Ikhlas adalah aturan menyembah Allah ini. Ya. Allah memerintahkan, qul, katakanlah, wa dialah Allahu ahad, ya. Allah yang Maha Esa. Kenapa Allah ini ahad? Kenapa Allah itu esa? Jawabannya ada di ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Karena Allah tidak punya orang tua ya, tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Tidak punya orang tua, tidak punya putra, begitu. Satu-satunya zat yang maha berdiri sendiri, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah ahad ya. Bilangan satu yang tidak ada duanya. Ya. Allahu somad di ayat kedua disebutkan Allah tempat bergantung semua makhluk. Kenapa Allah menjadi zat yang yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Jawabannya ayat keempat ya, lam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad, karena tidak ada satu zat pun yang sebanding dengan kehebatan Allah. Karena itu semua makhluk bergantung kepadanya. Ini 4 ayat yang cantik ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Maha Esa dan dia adalah zat yang bergantung kepadanya makhluk hidup ya. Dia tidak punya putra dan tidak juga punya orang tua ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun sekutu yang bisa menandinginya. Jadi Allah adalah zat yang disembah dan diesakan, dan kitalah yang menyembah. Itu aturannya. Kita menyembah Tuhan yang harus dianggap ada satu-satunya, tidak boleh ada duanya. Dan kita bergantung kepadanya, ya, zat yang maha tunggal dan zat yang maha perkasa. Dia Tuhan, kita hamba. Dia yang disembah, kita yang menyembah. Itu aturan main. Mau terima tidak aturan ini? Kalau mau terima, maka cocok dengan aturan sebut ikhlas. Gitu. Jadi bersih dari penyembahan yang salah, begitu. Jadi kalau kita terlibat dalam penyembahan yang salah, maka tidak ikhlas, ya, tidak bersih. Jadi ini aturannya harus bersih. Nah, maka Bapak dan Ibu, surah Al-Ikhlas adalah surah yang merupakan tuntutan bagi kita untuk menyembah Allah secara bersih, secara
sesuai ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah menginginkan zatnya tidak disekutukan, alias disikapi sebagai Tuhan yang satu-satunya dan juga sebagai zat yang bergantung padanya makhluk hidup. Ini hikmah penamaan, saudara ya. Ini bekas kajian santri. Nah, maka di dalam hadis riwayat An-Nasa'i ya, juga Nabi Muhammad SAW menyinggung tentang ikhlas. Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa makana lahu kholison." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang kholis. Ingat tadi kholis itu bersih dari yang tidak boleh ada. Kalau di dalam aturan artinya sesuai, cocok dengan aturan. Tidak ada pelanggaran sedikit pun, ya cocok. Makanya banyak orang mengatakan ilmu ikhlas itu sulit, ilmu yang paling sulit. Ya, tentu saja sulit, karena kalau kita adalah orang yang ikhlas, maka kita adalah orang yang sudah melaksanakan semua keinginan Allah. Kan sulit ya. Kalau orang sudah mengamalkan semua keinginan Allah, ya sesuai dengan apa yang Allah harapkan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka itulah ikhlas. Yang memang sulit, karena tidak mungkin dilakukan dengan tanpa ilmu ya. Tanpa ilmu itu tidak mungkin, mustahil. Bapak dan Ibu menyembah Allah tanpa ilmu, ya. Harus ada ilmunya supaya ikhlas itu. Dan ilmu itu harus dipelajari. Makanya agama Islam itu tidak hanya mengajarkan beriman secara ya spiritual itu, iman yang kita rasakan, tetapi juga mengajarkan nalar kita supaya berpikir dengan baik. Ya. Bagaimana para ilmuwan itu ketika mengkaji tentang ilmu-ilmu sains sampai pada tingkat level yang detail ya, yang ilmunya ilmu sudah tinggi, mereka mengatakan tidak mungkin alam ini tidak diciptakan, ya. Kenapa? Karena banyak benda-benda yang bergerak beraturan seperti ada yang mengontrol begitu. Ya, menurut ahli biologi kan satu titik sel ya, sperma yang masuk ke sel telur perempuan itu dimungkinkan untuk salah belok berapa kali itu ya ke berbagai macam tempat yang salah. Tetapi tidak, ini sel sperma bisa terus seperti dia berpikir, dia tahu harus kemana dan menempel di dinding sel telur ya, sehingga nanti menjadi apa semacam benda yang menempel seperti lintah begitu ya, dan itulah cikal bakal janin bayi manusia. Nah, dia seperti tahu harus kemana. Ini mustahil kata para ahli biologi, ini mustahil kalau tidak ada yang menggerakkan ya. Lihat insting-insting binatang itu. Ya, lebah yang mencari madu dengan kompaknya, semut yang mencari makanan dengan kompaknya ya. Binatang-binatang yang memiliki insting, mereka seperti paham apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak. Tidak ada yang mengajarinya seorang pun. Ini tidak mungkin kata para ahli biologi, mereka bisa melakukan itu tanpa belajar. Bagaimana laba-laba membuat sarang ya. Bagaimana ikan berenang di laut begitu ya, bagaimana mereka tidak salah apa ya, bergaul, tidak salah ya, itu semuanya kita dituntut untuk beriman dengan bernalar ya. Jadi disebutkan di sini ikhlas itu adalah satu-satunya amalan yang diterima oleh Allah, dan ikhlas tidak bisa dipahami kecuali dengan ilmu ya. Wabtugiya bihi wajuhu, dan mencari wajah Allah dengan amalan tersebut. Ini ikhlas di dalam hadis pun. Nah, maka Bapak Ibu, jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Oh, ini waktunya tinggal sedikit lagi ya, sebentar ya. Maka ikhlas ya, kita sudah tahu artinya secara bahasa adalah bersih, murni ya, bening begitu, suci, bersih, bebas dari segala hal yang tidak boleh ada. Ikhlas itu sesuai, cocok ya, sudah dibersihkan dari hal-hal yang tidak diminta ya. Yang ada harus perkara-perkara yang diminta saja begitu ya. Kalau saya meminta anak saya membeli ya beras misalkan, maka ketika datang itu hanya beras, karena hanya beras yang diminta, itulah ikhlas. Bersih dari segala yang tidak boleh ada, tidak membeli barang yang lain. Karena tidak diperintahkan begitu ya. Jadi ikhlas itu ya secara bahasanya bersih,
suci, murni dari sesuatu yang tidak boleh ada. Secara istilah artinya benarnya seseorang dalam menyembah Allah secara intikad, maksud, dan secara amal. Jadi ikhlas itu ada pada niat, ada pada amal, begitu ya. Ikhlas kepada dalam niat adalah sesuai dengan yang Allah minta. Kita melaksanakan ibadah hanya karena kita menyembah Allah, kita sudah berilmu, sudah tahu bahwa Allah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, dan kita hanya meminta imbalan darinya. Kalau Allah ridho, maka kita pun ridho. Kalau Allah tidak ridho, maka kita pun tidak ridho. Allah ridho kita mengambil upah, maka kita ambil. Allah tidak ridho kita mengambil upah, jangan diambil. Contoh misalkan ketika berbuat baik kepada orang tua. Allah di sini tidak ridho kalau kita mensyaratkan upah kan kepada orang tua. Ya, orang tua kita misalkan meminta sesuatu untuk ditolong, lalu kita katakan wani piro, begitu kan tidak boleh ya. Mematok imbalan kepada orang tua itu kan tidak ada ya. Nah, Allah menginginkan kita ikhlas untuk kepada orang tua tidak dibayar, tetapi ikhlas di dalam bekerja di perusahaan, Allah mengizinkan kita untuk dibayar gitu. Ya. Sama seperti pekerjaan lain, berdagang misalkan. Berdagang yang ikhlas itu bagaimana? Berdagang yang ikhlas ya berdagang sesuai dengan hukum dagang di dalam Islam. Terlepas dari riba, terbebas dari goror ya, unsur-unsur penipuan begitu. Ya, ketika ada pembeli membawa barang kita lalu dia memberikan uang, maka kita menerima uang itu karena sedang berdagang, ya. Bukan diartikan dagang yang ikhlas itu dagangannya dibagikan, bukan begitu kan? Dibagikan cuma-cuma itu bukan dagang, ya. Itu santunan jadinya, ya. Jadi hibah, jadi santunan. Nah, dagang itu menerima uang dari pembeli dan meskipun dengan nominal yang lebih besar, misalkan kita mendapat laba, mendapat untung, ya, dan pembeli tahu tidak keberatan membeli dengan harga sekian, lalu kita mendapat untung dari itu, Allah mengizinkan kita untuk mengambilnya, maka itu adalah akad yang ikhlas, ya, cocok ya dengan aturan. Nah, itu ikhlas di dalam niat dan amal. Jadi niatnya pun harus ya sesuai dengan kehendak Allah dan amalnya pun harus sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa beramal sesuai dengan yang Allah inginkan? Allah sudah perintahkan kepada kita supaya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada contoh dari Nabi, maka kita laksanakan. Ketika tidak ada contoh dari Nabi, kita tidak bisa berinisiatif sendiri. Bagaimana Nabi wudhu, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi adzan, ya. Adzan itu kata Nabi hanya panggilan untuk sholat. Sebelum adzan apakah ada bacaan tertentu? Tidak ada. Karena adzan bukan lafaz Al-Quran yang ketika membaca kita harus beristi'adzah, misalkan ya, membaca a'udzu billah. Adzan itu tidak ada, adzan hanya panggilan saja. Ayo kita sholat bareng-bareng berjamaah di masjid, begitu, ya. Tidak ada bacaan apapun di dalam ritual adzan, ya. Misalkan sebelum adzan baca dulu apa, tidak ada. Maka Nabi tidak mencontohkan adzan dengan bacaan-bacaan tertentu, ya. Meskipun bacaan itu baik, ya. Seperti sholawat misalkan, sebelum adzan bersolawat dulu, kan Nabi tidak mencontohkan. Jadi itu adzan yang tidak ikhlas. Karena merupakan amal yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Bagaimana azan yang benar itu? Langsung berkumandang saja memanggil orang-orang. Ini menjadi ciri. Karena Nabi menginginkan ada ciri setiap waktu salat. Ada sahabat yang mengatakan bagaimana cirinya kalau pakai trompet. Nabi tidak mau karena Yahudi pun melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan api? Tidak mau nanti mirip Majusi. Dengan lonceng, Nabi tidak mau menyerupai gereja, ya. Sehingga ada sahabat yang dia bermimpi, di mimpinya diajarkan lafaz adzan, lalu Nabi setuju menggunakan lafaz itu. Maka lafaz yang digunakan ini menjadi syariat adzan. Jadi ketika kita mengamalkan adzan, bagaimana? Langsung saja mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Tidak ada bacaan sebelumnya. Tidak ada ritual apapun sebelumnya, kecuali kalau Nabi perintahkan. Ini menjadi kekhususan nanti.
Kalau Nabi perintahkan misalkan sebelum adzan ucapkanlah dulu doa ini, doa itu, baru ada. Nanti jadi kekhususan. Kalau tidak ada kekhususan dari Nabi, jangan mengkhususkan diri sendiri. Misalkan saya kalau setiap adzan lah mau baca dulu ini, baca dulu itu, tidak boleh itu. Karena Nabi tidak mengkhususkan. Yang ada itu nanti justru Nabi mengatakan bagi orang yang mendengar adzan lalu mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin, ya. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan hal yang sama, perkataan yang sama. Terus sampai la ilaha illallah, kemudian mengucapkan doa mendengar adzan, ya, dan bersolawat kepadaku setelah itu, ya, di dalam doa tersebut, maka halal baginya syafaatku. Ini menjadi kekhususan. Jadi yang ada itu adalah pendengar adzan, ya, mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, lalu mengucapkan doa setelah adzan, baru Nabi katakan halal baginya syafaatku. Inilah amal yang ikhlas. Jadi makanya para ulama ahli usul fikih memasang kaidah, ya. Kaidahnya adalah al-aslu fil ibadati mamnu. Pokok asal dari ibadah itu tertolak. Ya, hatta yakuma dalilu ala amrihi, sampai ada dalil yang perintah. Jadi untuk ikhlas di dalam amal kita cari perintah. Nanti bedakan dengan muamalah yang mana di dalamnya kita cari dalil yang melarang. Kalau muamalah cari dalil yang melarang. Jangan kita beribadah tapi cari dalil perintah. Itu tidak tepat begitu, ya. Karena kalau misalkan mau beribadah sholat subuh, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat subuh 7 rakaat? Kan tidak ada dalil yang melarang sholat subuh 7 rakaat. Ya tidak akan ada. Karena yang ada itu perintah. Kalau ibadah itu cari perintah. Perintahnya sholat subuh itu 2 rakaat, sudah selesai. Tidak bisa ditambah kan? Karena tidak diperintahkan. Begitu, ya. Nah, jadi ini ikhlas dalam niat dan amal, ya, harus bersinergi. Niatnya ikhlas, amalnya pun ikhlas. Nanti para ulama menjelaskan bagaimana kalau ada orang yang timpang, niatnya salah meskipun amalnya benar, atau niatnya benar tapi amalnya salah. Apakah itu makbul, diterima oleh Allah atau tidak, ya. Sementara cukup dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, ya, dan menjadi motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dia dalam genggamanmu.